Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil huril muhajjalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih semuanya telah berkenan menunggu saya. Ini aja saya baru keluar dari masjid. Memang waktu zuhur agak mundur. Kita teruskan perkuliahan kita, metode penelitian Living Quran. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan, guru kita, Ustadz Muhammad Ali MTHI, rekan-rekan sekalian, mahasiswa-mahasiswi STAI Al-Akbar Surabaya. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, waktu Indonesia bagian Barat, kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang berupa sehat, dohir, dan batin, sehingga sarang-sarang sakit bersama-sama kembali dalam kuliah studi Living Quran. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan pada sore hari ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amalan soleh makbulan fid dini wa dunya hattal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk efisiensi waktu, perkenalkanlah kami, saya Saiful Absor, selaku pemakalah pada kesempatan sore ini akan memaparkan tulisan kami, yaitu studi Living Quran dengan judul Tadarus Ramadan dan Upaya Konstruksi Kesalehan Kolektif, studi Living Quran di Masjid Nasional Al-Hidayah, Kasih Regensi, Sidoarjo. Perlu diketahui Bapak dosen dan rekan sekalian, judul ini kami angkat berdasarkan penelitian sekaligus keterlibatan secara langsung kami dengan adanya kegiatan Tadarus Al-Quran yang dilaksanakan di lingkungan Masjid Nasional Al-Hidayah. Kegiatan Tadarus di Masjid Al-Hidayah ini agak berbeda dengan kegiatan Tadarus yang dilaksanakan di lingkungan masjid-masjid atau mushola pada umumnya. Perbedaan Tadarus ini bisa dilihat dari antusiasme peserta Tadarus. Kegiatan Tadarus Al-Quran yang dilaksanakan dari selesai sholat taraweh sampai jam 10 malam. Fenomena ini yang ingin kami gali dari penelitian ini adalah berkaitan dengan bagaimana antusiasme para jamaah dalam mengikuti kegiatan Tadarus. Seperti diketahui bahwasanya jenis pelaksanaan kegiatan Tadarus Al-Quran selama bulan suci Ramadan di Masjid Nasional Al-Hidayah yang menjadi objek penelitian adalah hasil pengamatan sejak masa pandemi COVID-19 di tahun 2021. Jadi kami mengamati kegiatan ini sejak 4 atau 5 tahun yang lalu. Di mana masa saat itu banyak kebijakan pemerintah yang membatasi jarak bersosial atau social distance dan kebijakan penutupan wilayah atau lockdown. Ini adalah sebagai ikhtiar langkah antisipasi dari pemerintah untuk mencegah penularan wabah virus corona. Belum lagi banyaknya kasus kematian warga yang disebabkan oleh virus jenis mematikan ini. Namun Bapak dosen dan rekan sekalian, justru dengan kondisi ini, dalam keadaan ini ternyata muncul fenomena kesadaran religius atau kami sebut dengan kesalehan kolektif piety,
yang justru terjadi di masyarakat lingkungan sekitar Masjid Nasional Al-Hidayah, yang notabene masjid ini berada di lingkungan perumahan yang heterogen. Hal inilah yang menurut kami, yang menurut penulis membuat menarik untuk melakukan penelitian akademik sebagai bagian dari kajian Living Quran. Dan nantinya sebagai kesimpulan penelitian, munculnya kesadaran religius kolektif pada jamaah masjid dengan melaksanakan kegiatan tadarus, tahsin, tahfidz, dan tafsir Al-Quran selama bulan suci Ramadan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, memupuk jiwa spiritual yang pada akhirnya mewujudkan masyarakat Qurani di tengah masyarakat yang berlatar belakang multikultural. Tulisan kami ini kami susun dengan beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara pelaksanaan kegiatan tadarus Al-Quran pada bulan suci Ramadan di Masjid Nasional Al-Hidayah. Kemudian yang kedua, apa motivasi dilaksanakannya kegiatan tadarus Al-Quran pada setiap bulan suci Ramadan di tempat tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana kesan-kesan jamaah yang ikut dalam kegiatan tadarus Al-Quran setelah bulan Ramadan berlalu. Tujuan penelitian adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana sih pelaksanaan tadarus Al-Quran pada bulan suci Ramadan di Masjid Nasional Al-Hidayah. Yang kedua, memahami apa yang menjadi motivasi yang mendorong para jamaah untuk senantiasa secara istiqomah mengikuti kegiatan tadarus Al-Quran. Dan yang ketiga, pada dasarnya nanti kita akan bisa menyimpulkan kesan-kesan jamaah terhadap kegiatan tadarus Al-Quran, khususnya di lingkungan Masjid Nasional Al-Hidayah selama bulan suci Ramadan. Metodologi penelitian kami yang pertama adalah observasi. Kami melakukan observasi dengan dua cara. Yang pertama adalah partisipatif. Kami sebagai peneliti ikut terjun langsung dan mengikuti dalam kegiatan tadarus Al-Quran. Kemudian yang kedua, observasi non-partisipatif. Kami beberapa waktu juga hanya melakukan pengamatan kegiatan. Setelah itu kami melakukan wawancara. Dalam wawancara ini ada beberapa data primer yang kami peroleh dari informan. Di antaranya kami menemui dari Sohibul Wilayah, dalam hal ini adalah Ketua RW, kemudian Ketua Takmir Masjid, ada juga dari Ustadz Ustazah, kemudian peserta dari orang tua. Ya. Jadi pesertanya nanti bukan hanya anak-anak tapi juga dari orang tua. Kemudian informasi juga dari wali santri, dan yang terakhir kami juga melakukan wawancara dari peserta golongan anak-anak. Selain wawancara, kami juga melakukan dokumentasi. Ya, dokumentasi berupa pencatatan aktivitas kegiatan dan beberapa foto kegiatan. Nanti akan kami lampirkan di akhir presentasi. Kemudian dari metode lagi nanti kami melakukan analisa data secara kualitatif, yaitu apa yang menjadi motivasi religius spiritual dan nanti dampaknya sosial bagi masyarakat di lingkungan masjid. Kemudian analisa data kuantitatif ini berkaitan dengan seberapa banyak ya persentasi kehadiran jamaah, keistiqomahan mereka dalam mengikuti kegiatan. Juga berapa lama ya durasi rata-rata pembacaan Al-Quran dalam dalam seharinya dalam tadarus di bulan suci Ramadan itu. Baik, kita masuk dalam sesi pembahasan. Yang pertama, kita membahas tentang tadarus Al-Quran. Ya, tadarus Al-Quran adalah aktivitas membaca, menyimak, tahsin atau memperbaiki
dan tadabbur bacaan-bacaan Al-Quran yang dilakukan baik secara individual maupun kolektif di masjid, musola, pesantren, atau di rumah selama bulan suci Ramadan dengan maksud dan tujuan sebagai ibadah dan meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Tadarus tidak hanya sekedar membaca Al-Quran dengan cepat agar dapat segera khatam, akan tetapi tadarus adalah membaca Al-Quran dengan metode tartil, pelan-pelan, jelas, dan sesuai dengan kaidah tajwid. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Yang artinya dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Menurut Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa tartil di sini bukan hanya aspek secara fonetik, tajwid dan makhraj hurufnya, tetapi juga metode bagaimana cara pembacaan yang bisa memungkinkan pemahaman dan perenungan makna dari ayat Al-Quran yang dibaca atau tadabbur. Dengan membaca secara tartil, seseorang dapat merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan nantinya bisa menjadikan pedoman hidup bagi si pembaca. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan atau waktu khusus dalam kalender Hijriah yang secara sosial keagamaan menjadi konteks utama pelaksanaan tadarus Al-Quran, mempengaruhi intensitas, partisipasi, serta makna kegiatan tadarus tersebut. Di dalam bulan suci Ramadan ini terjadi peningkatan intensitas tadarus dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Dalam Ramadan juga nuansanya terasa lebih religius dan banyak sekali motivasi spiritual sehingga kita memudahkan bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran karena di dalamnya turun ayat Al-Quran yang pertama kali, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Ayat ini sering menjadikan motivasi bagi umat Islam ya pada umumnya dan pada khususnya bagi jamaah tadarus Al-Quran di Masjid Nasional Al-Hidayah. Menurut mereka dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya bulan suci Ramadan adalah afdhalu zaman atau utamanya waktu dalam memulai membaca, menghafal, dan mempelajari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, kesalehan kolektif. Kesalehan kolektif adalah proses sosial di mana praktek keagamaan individu dibentuk, dipelihara, dan dilegitimasi melalui interaksi sosial dalam sebuah komunitas. Sehingga kesalehan ini tidak hanya bersifat personal. Karena sudah ada dalam sebuah komunitas, maka kesalehan ini menjadi sebuah identitas dan menjadi konsensus norma bersama atau kolektif PD. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa nilai kerasulan Nabi Muhammad SAW itu meliputi penyampaian wahyu, penyucian moral, dan pendidikan umat sebagai rahmatan lil alamin yang secara stimulan
membentuk transformasi individu dan masyarakat pada umumnya menuju sebuah peradaban yang Qur'ani. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran, Surat Al-Jum'ah, ayat yang kedua. Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, pembahasan selanjutnya adalah tentang Living Quran. Living Quran secara terminologi, sebelum terminologi, kami akan sedikit membacakan ya. Living Quran secara etimologi atau bahasa terdiri dari dua kata yang berbeda, yaitu life dan Quran. Life memiliki makna hidup dan Quran adalah sebuah kitab tuntunan bagi umat Islam. Secara etimologi dapat diartikan Living Quran adalah bacaan Al-Quran yang hidup di kalangan orang-orang Muslim. Kata kerja yang berarti kehidupan mengambil ing dalam bentuk kata kerja atau verb disebut present participle dalam tata bahasa Inggris. Nah, ini menunjukkan sebuah ungkapan kata benda. Kemudian Living Quran secara terminologi atau secara istilah merupakan salah satu keilmuan yang melihat dan mempelajari Al-Quran yang telah diaplikasikan oleh sebuah masyarakat Muslim, atau ilmu yang mempelajari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim yang berdasarkan realita dari ayat-ayat Al-Quran yang secara langsung diamalkan, bukan dari suatu hasil pemahaman atas pengertian tertentu. Ketika seseorang atau sebuah masyarakat yang hatinya telah dipenuhi dengan Al-Quran, maka bagi mereka akan mudah untuk mendapatkan sebuah pelajaran atau ibrah yang sangat berharga dan berguna dalam kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Sebagaimana firman Allah, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada-dada orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Living Quran dapat juga disebut sebagai salah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau hikmah tentang sebuah kebenaran yang terpercaya dari beberapa kegiatan budaya, tradisi, atau suatu pemikiran dan perilaku masyarakat yang diilhami oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baik, selanjutnya kita akan sekilas bercerita atau membahas tentang kegiatan tadarus yang ada di Masjid Nasional Al-Hidayah. Masjid Nasional Al-Hidayah ini adalah sebuah masjid yang terletak di sebuah lingkungan perumahan yang terletak di Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Masjid ini berdiri sejak tahun 2016, termasuk kategori masjid dengan usia yang belia. Akan halnya seperti masjid-masjid di lingkungan perumahan yang heterogen, pada awalnya kegiatan masjid berjalan seperti biasa, seiring dengan kesibukan warganya yang rata-rata pekerja kantoran dan swasta. Masjid ini disebut dengan Masjid Nasional, bukan berarti karena bangunannya yang besar ya dan luas. Masjid ini hanya luasnya sekitar 250 meter persegi.
Akan tetapi masjid ini disebut dengan nasional lebih karena latar belakang jamaahnya yang multikultural, yang berbeda-beda, ya, baik secara suku, bangsa maupun golongan, dan juga dari beberapa organisasi yang berbeda, misalnya dari NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, bahkan ada juga dari Kejawen dan sebagainya. Namun mereka mempunyai semangat kebersamaan, ya, dan jiwa nasionalisme yang tinggi ketika sama-sama berada dalam sebuah masjid. Titik balik ini berubah ketika terjadi pandemi COVID-19 melanda dunia, ya, termasuk negara kita Indonesia. Itu tidak terkecuali berdampak bagi warga perumahan dan jamaah Masjid Al-Hidayah. Social distance, lockdown, dan banyaknya kasus orang meninggal yang disebabkan virus corona. Banyak pekerja yang dirumahkan atau bekerja dari rumah, work from home. Sekolah diliburkan atau belajar daring, jadi banyak anak-anak yang di rumah. Banyak orang-orang dewasa dan anak-anak yang hari-harinya dihabiskan di rumah. Oleh karena itu, atas inisiatif beberapa tokoh masyarakat dan pengurus masjid, maka dihidupkanlah kesadaran masyarakat untuk lebih peduli dengan kegiatan-kegiatan di masjid. Mohon maaf, ini agak mohon maaf, ini agak trouble. Bentar. Ya, mohon maaf ada gangguan teknis. Saya lanjut. Adapun pembagian atau kegiatan tadarus di Masjid Nasional Al-Hidayah ini dibagi menjadi beberapa marhalah atau kelas, ya. Yang pertama adalah marhalah ula, yaitu kelas tadarus yang berisi anak-anak kecil, yang mereka ini masih tahap awal belajar membaca Al-Quran. Mereka masih dalam tahapan belajar membaca tartil, ya, iqra atau tilawah, baik dari jilid 1 sampai jilid 6. Nah, kelas ini dibagi menjadi 2 kelompok, ya, karena banyak pesertanya. Kemudian yang kedua adalah marhalah wusta, yaitu kelas menengah yang berisi anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran, namun mereka belum begitu lancar, ya. Kelas ini lebih fokus membaca atau mengajarkan kepada mereka untuk melancarkan pembacaan di surat-surat pendek, di juz yang banyak surat pendek, yaitu juz 28, 29, dan 30. Kelas ini juga dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian yang ketiga adalah marhalah aliyah. Kelas ini adalah untuk mereka anak-anak yang sudah agak dewasa, yang sudah usia SMP ke atas. Mereka ini sudah lancar membaca Al-Quran, ya. Kelas ini sudah boleh tadarus atau membaca Al-Quran dengan menggunakan mic atau pengeras suara. Kelas ini juga disebut kelas one day one juz, ya. Kemudian yang keempat adalah kelas one day two juz, kelas yang berisi para remaja dan orang-orang tua yang mereka sudah sangat lancar membaca Al-Quran.
kelas ini juga sudah boleh menggunakan mic atau pengeras suara. Kemudian yang kelima adalah kelas tahsin. Kelas ini agak istimewa karena kelas yang dikhususkan kepada orang-orang yang sudah berusia tua, ya, yang sudah lanjut atau bapak-bapak yang ingin memperbaiki atau memperlancar bacaan Al-Qur'annya. Nah, kelas ini juga agak istimewa karena di samping belajar tahsin Al-Qur'an, kelas ini juga dibacakan kitab tafsir Al-Qur'an, yaitu kitab tafsir Al-Ibris. Nah, dari kelas-kelas ini setidaknya ada 7 kelompok, ya, karena marhala ula dan marhala wusta itu ada 2 kelompok, berarti totalnya ada 7 kelompok. Mereka ini secara bersamaan setiap selesai sholat taraweh sampai jam 10 malam menghabiskan waktunya dengan tadarus Al-Qur'an di Masjid Al-Hidayah. Mereka membentuk kelompok-kelompok, ya, atau marhala. Mereka duduk memutar, membuat lingkaran, mencari tempat yang dirasa nyaman, tempat yang baik, ya. Tempat baik itu ada di dalam masjid maupun di teras-teras masjid. Setiap kelompok rata-rata terdiri dari 8 sampai 10 orang yang masing-masing didampingi 1 orang ustadz atau ustadzah. Dan intensitas pembacaan Al-Qur'an rata-rata 30 menit per orang. Berikut ini adalah kutipan, ya, wawancara kami dengan beberapa narasumber. Sejak pandemi, ternyata status interaksi masyarakat justru mengalami fluktuatif yang positif. Masyarakat yang dulunya minim komunikasi sekarang lebih terbuka, semangat kekeluargaan dan gotong royong meningkat drastis. Ini adalah ucapan dari Bapak Sutiarno selaku Ketua RW setempat ketika kami wawancarai. Kemudian yang kedua, saat ini banyak tercipta lembaga-lembaga kolaborasi antara RW dengan takmir masjid yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan. Seperti BAZIS, Masjid Map, bimbel gratis, ponpes perumahan, dan yang lainnya, yang mana lembaga-lembaga ini untuk kemaslahatan umat. Ini salah satu wawancara kami dari Ustadz Durul Iza. Beliau ini adalah Ketua Takmir Masjid Nasional Al-Hidayah. Kutipan yang ketiga, kesadaran masyarakat untuk peduli dengan agama atau religious piety salah satunya dimulai dengan kegiatan tadarus Ramadan. Saat itu tepatnya sejak Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Nah, ini bersamaan dengan masa pandemi. Ucap Ustadz Novel. Ini beliau adalah salah satu asatid, ya, yang ada di Masjid Al-Hidayah. Beliau juga menambahi saat itu situasi di luar perumahan sangat mencekam karena pengawasan ketat dari pemerintah berkaitan dengan pandemi. Namun, menurut beliau, jamaah Masjid Al-Hidayah justru lebih khusyuk dan lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid, salah satunya dengan mengikuti kegiatan tadarus Al-Qur'an. Kutipan yang keempat berikutnya, ini kami wawancara dengan peserta tadarus Al-Qur'an dari golongan orang-orang dewasa atau orang-orang tua. Ya, salah satu kutipan mereka mengatakan, alhamdulillah, barokai pandemi, ya, saya termotivasi untuk mengikuti tahsin di kelas tadarus Ramadan. Padahal sebelumnya bertahun-tahun tidak pernah terfikirkan sedikit pun tentang Al-Qur'an. Nah, ujar beliau. Kemudian kutipan selanjutnya dari salah satu orang tua wali santri, ya, atau anak yang ikut mengikuti tadarus. Beliau mengatakan, kami bersyukur banget, ya, anak-anak sekarang setiap Ramadan tidak lagi banyak bermain HP karena mereka mengikuti kelas tadarus Ramadan di masjid.
Kemudian kutipan yang selanjutnya ini kami wawancara dengan salah satu peserta dari anak-anak, ya. Anak ini mengatakan, iya, kami senang banget dengan kelas tadarus, kegiatan setiap Ramadan yang kami tunggu-tunggu tiap tahun. Seru banget karena banyak teman dan banyak kuenya. Memang ya, para rekan-rekan sekalian, setiap selesai kelas tadarus, ini sudah disiapkan beraneka macam takjil dan jajanan Ramadan yang dikoordinir oleh ibu-ibu muslimat secara bergiliran dari 7 RT yang ada di lingkungan Masjid Nasional Al-Hidayah. Berdasarkan penulisan dan penelitian kami, di sini kami akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, kegiatan tadarus Ramadan di Masjid Nasional Al-Hidayah diikuti oleh mayoritas jamaah yang membaca Al-Quran secara bersamaan sesuai dengan halakohnya masing-masing. Kegiatan ini mengajak masyarakat untuk ikut berperan serta mensiarkan agama Islam dan menghidupkan malam-malam pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, korelasi bulan suci Ramadan dengan Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah ayat 185, yang difahami menjadi manifestasi living Quran yang mereproduksi memori sebagai bulan nuzulul Quran, menjadikan motivasi sebagai bulan Ramadan bulan keutamaan waktu atau afdolul zaman dalam kegiatan membaca, menghafal, dan mempelajari kandungan isi Al-Quran. Yang ketiga, kegiatan tadarus ini menjadikan pengalaman tersendiri dan membawa kesan yang indah bagi para jamaah, sehingga tidak sedikit dari mereka terbesit rasa rindu, rasa kangen untuk selalu berada dalam nuansa Ramadan. Hal ini yang membuat mereka tetap istiqomah membersamai Al-Quran meski bulan suci Ramadan telah berlalu. Saran 1, lembaga masjid dan jamaah diharapkan tetap secara kontinu istiqomah menjaga dan menjadikan kegiatan tadarus ini menjadi agenda rutin tahunan ketakmiran. Yang kedua, semangat atau ghirah di bulan suci Ramadan sebagai syahrul Quran diharapkan tetap menjadi ruh penggerak mekanisme konstruksi kesalehan dan kesadaran religius kolektif di tengah-tengah masyarakat. Dan yang ketiga, dengan kegiatan tadarus ini diharapkan Al-Quran bukan hanya dibaca secara tekstual saja, akan tetapi diharapkan menjadi ruh penggerak mekanisme konstruksi kesalehan dan kesadaran religius kolektif di tengah-tengah masyarakat. Baik, ini daftar pustaka. Kemudian ini ada beberapa dokumentasi, ya meskipun tidak banyak yang kami bisa cantumkan. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, itu tadi presentasi yang kami sampaikan. Kami menyadari tentu apa yang menjadi sajian kami jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan-masukan kami tunggu dari Bapak dosen dan rekan-rekan demi sempurnanya tulisan kami. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful telah membawakan kepada kita pembahasan tentang living Quran ini yang berjalan di Masjid Nasional Al-Hidayah. Sebagaimana tadi Pak Saiful dalam presentasinya mengatakan bahwa definisi operasional secara istilah tentang living Quran itu
yaitu adanya suatu kegiatan di masyarakat yang diinspirasi oleh keberadaan Al-Quran itu sendiri. Kalau saya perluas, suatu kegiatan yang berkembang di tengah masyarakat hasil inspirasi dari keberadaan Al-Quran, baik itu secara tekstual maupun secara fisikal keberadaan Al-Quran itu sendiri. Ya, pemahaman definisi semacam itu umum, dan memang seperti itu kurang lebih para akademisi living Quran mengambil teori dan menerapkannya pada penelitian-penelitian mereka. Jadi kata kuncinya adat istiadat atau suatu kegiatan yang ada di masyarakat yang jangkar epistemologisnya, kalau dalam istilah para peneliti living Quran itu. Jadi dengan berbagai macam ungkapan ini, harapan kita teman-teman dapat lebih memahami tentang apa itu living Quran. Jadi intinya living Quran dari Pak Saiful tadi itu kegiatan masyarakat yang inspirasinya dari Al-Quran itu sendiri. Kira-kira Pak Saiful, tegasnya apa? Dari pemaparan Pak Saiful hasil penelitian ini, tegasnya kegiatan tadarus Al-Quran itu yang diintuisi atau yang inspirasinya berangkat dari Al-Quran itu dalam bentuk tekstual atau keberadaan Al-Quran itu sendiri. Kalau tekstual, ayatnya apa? Bagaimana Pak Saiful? Ya, gini Ustaz, secara tekstual ayat yang menjadi motivasi bagi para jamaah itu adalah Al-Quran yang tadi kami sampaikan, Al-Baqarah ayat 185. Ya, Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ya, Ramadan itu menjadi bulan yang mulia karena di antaranya karena di dalamnya adalah turunnya Al-Quran. Ya, sebagaimana juga Nabi Muhammad itu menjadi Rasul yang mulia, salah satu di antaranya karena beliau mendapatkan wahyu berupa Al-Quran. Nah, dengan dasar itu kemudian masyarakat juga menginginkan kemuliaan yang sama. Ya, mereka menginginkan Al-Quran juga hadir di dada mereka. Al-Quran hadir di dalam kehidupan mereka yang nantinya Al-Quran bisa memuliakan mereka, baik memuliakan di kehidupan di dunia maupun di akhirat. Namun yang menjadi tolak atau menjadi titik awal dari kesadaran mereka tentang ber-Al-Quran itu yang seperti kami ceritakan tadi, bahwasanya ini berawal dari pandemi, masa pandemi COVID-19. Karena sebelum pandemi, masjid ini bisa dikatakan seperti masjid mati, ya, tidak ada kegiatan-kegiatan yang berarti. Seperti halnya masjid, ngapunten ya, biasanya di perumahan-perumahan itu kan banyak masjid yang agak terbengkalai. Ngapunten, tidak semuanya. Nah, masjid ini awalnya seperti itu, agak terbengkalai karena rata-rata warganya adalah warga perumahan yang bekerja. Jadi waktu mereka habis untuk bekerja, ketika pulang bekerja mereka sudah capek, sudah tidak ada waktu lagi untuk ke masjid. Nah, sejak masa pandemi ketika ada social distance, ada lockdown, dan banyak pekerja yang dirumahkan atau bekerja dari rumah, termasuk anak-anak yang tidak boleh bersekolah, mereka daring. Ya, ini masyarakat atau orang-orang perumahan kok lebih banyak di rumah kegiatannya, dan kegiatan mereka waktu itu tidak terarah. Ya, orang-orang tua banyak yang cangkruk di warkop, ya. Anak-anak yang seharusnya di jam-jam sekolah, mereka banyak yang bermain game, bermain HP, ya. Dan ini puncaknya terjadi ketika waktu itu bulan puasa, ya, tepatnya tahun 2021. Ya. Maka kemudian atas inisiatif takmir dan pengurus RW,
dibentuklah atau diajaklah mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan di masjid, ya, di masjid. Dan juga dibentuk beberapa lembaga-lembaga, ya. Tadi saya sampaikan ada lembaga yang bernama BASIS, ya. Lembaga ini, BASIS ini yang menghimpun dana dari agniya, orang-orang yang kaya. Yang kemudian dari dana itu diberikan kepada warga yang terdampak dari COVID-19 ini, ya. Juga ada tadi saya sampaikan juga ada ponpes perumahan, ya. Ponpes perumahan itu pondok pesantren tapi yang ada di dalam perumahan. Ini mewadahi anak-anak, ya, yang sudah tidak mau lagi mengaji. Biasanya anak-anak setelah lulus SD, mereka SMP itu kan sudah jarang yang mau belajar mengaji di TPQ karena mereka menganggap sudah besar. Nah, dengan berdirinya ponpes perumahan ini dikhususkan kepada mereka, ya. Mereka diajak kembali mentadaburi Al-Qur'an, ya, tahsin Al-Qur'an, ya, yang dipusatkan di masjid. Nah, mungkin ini Ustadz, ya, yang kemudian sampai sekarang ya sudah berjalan 5 tahun Masjid Nasional Al-Hidayah ini yang ada di perumahan ini kemudian jadi rujukan beberapa masjid yang ada di sekitar perumahan, ya. Banyak warga-warga sekitar, ya, yang di luar perumahan yang kemudian ikut ngaji, ikut belajar di masjid ini. Nah, mungkin itu Ustaz. Ya Pak Saiful, silakan dilempar Pak Saiful ke teman-teman yang lainnya, dipersilakan untuk memberi masukan atau pesan. Baik rekan-rekan, barangkali di antara jenengan ada yang punya pengalaman serupa atau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan apa yang kami sajikan tadi. Monggo kita buka sesi diskusi demi menambah hasanah keilmuan kita. Monggo rekan-rekan bisa dimulai diskusinya. Monggo rekan-rekan, barangkali ada yang bertanya atau kepingin menambahi, dipersilakan. Sambil menunggu pertanyaan atau tanggapan dari rekan-rekan, saya juga ingin sedikit menceritakan berdasarkan hasil pengamatan kami. Jadi kegiatan Tadarus Al-Quran itu bukan hanya dimulai ketika bulan suci Ramadan, ya. Seperti saat ini ketika memasuki bulan Sya'ban, ya, khususnya ketika sudah masuk nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, ini sudah dimulai beberapa tes untuk menentukan halakoh atau kelas-kelas, ya. Bagi mereka yang lancar maka akan masuk ke kelas One Juz misalnya, ya. Kalau ada yang belum lancar maka masuk kelas yang kelas ula, ya, kelas wusto, seperti itu. Jadi kelas ini dimulai atau dikelompokkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, ya. Ketika Sya'ban ini sudah dimulai wawancaranya. Dan kegiatan ini, ya, bukan hanya kemudian berhenti di bulan suci Ramadan, ya. Kegiatan ini kemudian akan berlanjut
di hari-hari di luar bulan Ramadan. Meskipun kemudian intensitas dan pesertanya tidak seramai, tidak sebanyak bulan suci Ramadan. Namun kegiatan itu tetap ada. Ya. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Siti Maulida. Beliau menanyakan, saya lagi di jalan, ingin bertanya pemateri apakah Living Quran dalam penelitian ini berfungsi sebagai pendekatan metodologis atau benar-benar dioperasionalkan sebagai kerangka analitis. Baik, Bu Maulida, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di makalah kami tentang metodologi penelitian dari kegiatan Living Quran, kegiatan Tadarus Al-Quran di Masjid Nasional Al-Hidayah. Ini jangan saya lihat. Penelitian ini kami melakukan observasi secara langsung. Kami juga ikut serta dalam kegiatan. Kemudian kami juga melakukan wawancara ke beberapa responden. Kami juga ada dokumentasi, baik itu dokumentasi berupa pencatatan aktivitas maupun beberapa foto kegiatan. Nah, metodologi ini bukan hanya sebagai analisa, tapi kami juga melakukan pendekatan secara langsung kepada pelaku, pada objek Living Quran yang kami teliti. Jadi kami tidak melihat dari jauh, tapi kami juga ikut serta dalam kegiatan Living Quran itu, meskipun tidak seintensif dari jamaah, Nah, itu. Jadi pendekatan yang kami lakukan adalah observasi dan kegiatan mengikut langsung dengan kegiatan Tadarus Al-Quran sebagai kajian Living Quran. Mungkin itu ya Bu Maulida. Pak Saiful, untuk memperkaya hasil penelitian Pak Saiful ini, selain Pak Saiful melakukan wawancara dengan jemaah atau siapa tadi Pak? Ini kami wawancara dengan Sohibul Wilayah dari pengurus RW, ketua takmir, ustadz-ustadz yang ada di situ, ada beberapa peserta dari orang-orang tua, dari anak-anak, juga dari wali santrinya. Itu yang wawancara yang kami lakukan. Jadi ada banyak orang untuk menggali berbagai informasi terkait kegiatan yang ada di masjid tersebut. Begitu Pak Saiful ya? Iya, benar Ustaz. Ya, cuman memang informan kami intern benar-benar intern dari warga di sekitar, warga yang ada di masjid. Kami memang tidak melakukan wawancara dari pihak eksternal, karena waktunya yang tidak memungkinkan mungkin Ustaz. Jadi informasi yang kami terima benar-benar dari pihak internal. Baik, untuk memperkaya tadi gimana Ustadz maksudnya? Untuk memperkaya? Jadi kan begini Pak. Bahwa Pak Saiful telah melakukan pengamatan terhadap ayat Al-Quran atau kandungan ayat suci Al-Quran yang dipraktekkan di komunitas jamaah Masjid Al-Hidayah, Masjid Nasional Al-Hidayah. Nah, jadi tadi Pak Saiful menegaskan bahwa
yang menjadi inspirasi berlangsungnya kegiatan di masjid tersebut adalah Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Kemudian ternyata kegiatan tadarus itu tidak hanya berlangsung di bulan Ramadan, tetapi juga di luar bulan Ramadan. Nah, apakah dari beberapa person, dari beberapa orang yang Pak Saiful ajak wawancara itu menghasilkan informasi yang sama atau informasi berbeda antar orang yang Pak Saiful wawancarai tadi itu? Sehingga kalau memang setiap orang berbeda jawabannya atau informasi yang diberikannya berbeda, ini memperkaya informasi terkait dengan kegiatan yang berlangsung di masjid tersebut. Begitu, Pak. Ya, Ustaz. Betul yang jenengan sampaikan. Memang dari beberapa informan atau pihak yang kami wawancarai, karena mereka ini kan terdiri dari background yang beda-beda ya. Ada yang dari pihak pengurus RW atau pengurus RT, kemudian dari pihak takmir sendiri, ada juga yang dari peserta tadarus ya, juga ada yang dari ustadz. Nah, masing-masing memang sepertinya punya motivasi atau itu yang tersendiri, beda-beda Ustadz ya. Kalau misalnya dari pihak RW ya, pihak kepengurusan RW itu lebih merasa kegiatan ini manfaat kepada kegiatan sosial di masyarakat ya, yang tadinya masyarakat perumahan ya, bukan hanya masyarakat masjid, masyarakat perumahan itu mereka tertutup ya, tidak komunikatif. Tapi setelah dengan kegiatan ini, kemudian banyak dari masyarakat itu yang terbuka karena ada ajang silaturahim ya. Itu dari pihak RW ya, dari pihak ke-RW-an. Nah, berbeda juga dengan para orang tua ya, orang tua atau wali santri. Kegiatan ini menurut mereka menguntungkan karena mereka merasa yang biasanya harus kerepotan atau kesulitan dalam tanda kutip ya, ngobrak-ngobrak anaknya untuk ngaji atau belajar agama, mereka kesulitan. Nah, tapi dengan kegiatan yang terpusatkan di masjid ini, mereka benar-benar terbantu ya, benar-benar terbantu. Anak-anak mereka tanpa banyak disuruh sudah mengikuti kegiatan. Nah, berbeda juga ketika yang kami tanya adalah anak-anak ya. Anak-anak ini mulai dari anak yang usia TK ya sampai kelas 6 itu ya. Nah, ini mereka punya cerita sendiri ya, punya cerita sendiri. Kegiatan tadarus ini justru menurut mereka menyenangkan, menggembirakan, karena memang ya setiap selesai tadarus itu dari ibu-ibu ya yang dikoordinir oleh ibu-ibu muslimat itu secara bergiliran ya, mereka itu menyediakan berbagai macam takjil, berbagai macam makanan dan jajanan khas Ramadan. Jadi kalau misalnya rata-rata peserta itu ada 70 sampai 80 anak, mereka semuanya sudah dijatah porsinya ya, dengan makanan yang tiap hari itu menunya berbeda-beda. Jadi memang dari beberapa wawancara ini bisa kita simpulkan banyak perbedaan ya, motivasi dari kegiatan tadarus Al-Quran ini. Mungkin itu Ustadz ya yang dimaksud. Iya Pak Saiful, ya. Jadi terkait pertanyaan Ibu Maulida tadi itu, dari apa yang Pak Saiful sampaikan ini, hasil laporannya cenderung kepada pendekatan metodologis. Jadi yang digunakan oleh Pak Saiful adalah metode pengamatan. Jadi fenomena yang ada di masyarakat itu Pak Saiful potret, Pak Saiful amati. Yang objek penelitian Pak Saiful adalah kegiatan yang berlangsung di sana itu, yaitu tadarus Al-Quran itu. Oh, okay. Saya kira
insya Allah ke sana. Dan memang ke sana karena terbukti Pak Saiful tadi melakukan wawancara. Wawancara ini ditujukan untuk menggali sekian fenomena yang ada di masjid tersebut. Oke, yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah sampai. Ya, terima kasih Ustadz sudah diperjelas pertanyaannya. Mungkin yang perlu ditambahi itu kerangka teori mengenai fenomenologi konstruksi sosialnya Ustadz. Teori maksudnya analisa teori sosialnya Ustadz. Itu yang harus diperdalam secara dalam teorinya maksudnya itu. Dalam fenomenologi Living Quran kan ada fenomenologinya, sehingga landasan teorinya atau konseptualnya itu dalam teori sosialnya Ustaz. Sebetulnya di situ sudah ada dalam materi ini dalam penelitiannya itu sudah ada, tapi kurang tersentuh gitu ya. Kurang dianalisis lebih dalam lagi, itu salah bacaannya sulit karena pakai bahasa asing itu. Teori apa itu tadi, bukel apa itu? Itu ada di dalamnya apa itu tadi ya, teori sosialnya itu kemudian dibahas di dalam pembahasannya. Sebentar, bukan di situ Pak, setelah pengertian Living Quran ya dalam teori sosialnya itu masalah bahasa asing yang dipakai itu belum secara teori ada, tapi dalam pembahasannya belum dimasukkan maksudnya belum dikaji dibahas secara dalam di dalam penelitiannya itu gitu. Jadi yang seperti yang dibilang Ustadz tadi, jadi ini hanya secara metodologi aja, metodologi Living Quran-nya. Jadi kalau secara praktek sosialnya atau teori teknik sosialnya itu belum tersentuh gitu, belum dijelaskan secara detail ya. Oke, ya mungkin karena Bu Maulida berarti menanyakan pasti biasanya tahu jawabannya ini. Dan mungkin karena keterbatasan kami ini Bu Maulida ya. Baik, karena Bu Maulida tadi menanyakan fenomenologi yang belum kami bahas ya. Yang jelas ini beliau memang kritis sekali, ya saya sangat suka sekali dengan beliau. Nah ini karena kami juga sering tanya-tanya kepada beliau. Nah di momen ini monggo Bu Maulida bisa memberikan gambaran atau apa sih yang dimaksud dengan fenomenologi berkaitan dengan Living Quran yang kami bawakan tadi, yang mungkin belum kami bahas. Nah nanti insya Allah akan kami sebagai penyempurna dalam tulisan kami. Monggo Bu Maulida. Di dalam ininya jenengan itu sudah ada di pengertian konstruksi kesalahan kolektif itu ya. Di dalam situ sudah ada. Kemudian pada alinea ke 1, paragraf ketiga ini. Dengan kata lain, Al-Quran mengkonstruksi perilaku, etos, solidaritas, dan identitas religius komunitas. Istilah konstruksi merujuk pada teori sosial construction of reality, ini yang dimaksud. Nah, ini harusnya dikaji, maksudnya disesuaikan dengan hasil wawancara jenengan gitu loh Pak, maksudnya.
ya ini disesuaikan realitas sosialnya bagaimana gitu, sehingga terbentuk kesalehan yang kolektif di dalam pembahasannya itu tadi. Jenengan simpulkan gitu apa yang membentuk teori sosialnya. Kalau ini tadi dalam pembahasan kesimpulannya jenengan hanya sekedar living Qurannya saja gitu. Baik ya. Kalau menurut saya itu ya, ngampunan Ustadz Ali mohon disempurnakan atau mungkin ada yang salah. Menurut saya sih seperti itu. Gimana Ustadz? Menurut saya ini karena kan jenengan sudah memasukkan konstruksi kesalahan kolektif, kemudian mengambil teorinya ini, teori social construction of reality. Jadi kalau sudah diambil, otomatis di dalam pembahasannya juga harus dimasukkan sehingga nanti kesimpulannya juga keluar seperti yang kalau saya ini kan ya, saya gabungkan seperti kemarin Ustazah Anissa mengkritisi makalah saya kan seperti itu. Kalau pertanyaannya 3, jawabannya juga harus 3. Kalau teorinya dipakai seperti itu, berarti dalam penutup kesimpulannya juga harus ada seperti itu. Sebetulnya sih bisa sudah ada, tinggal dikritisi lebih lanjut aja dibaca dan dari kata-kata wawancara ini bisa diambil kesimpulannya, dimasukkan di dalam situ. Baik ya teman-teman. Iya, silakan Pak Ibu. Ya. Sebenarnya tadi sudah sempat kami bahas sedikit ya tentang konstruksi kesalehan kolektif ya, bagaimana masyarakat yang perumahan itu kan heterogen ya, mereka individual ya. Mungkin jenengan di antara jenengan ada yang ada hidup di daerah perumahan kan rata-rata memang individual ya. Kemudian barokahnya dengan kegiatan, salah satunya dengan kegiatan tadarus Al-Quran, itu mereka kemudian menjadi ke masyarakat yang komunikatif, yang tenggang rasa, yang punya jiwa sosial, yang mau peduli dengan keadaan sekitarnya. Nah itu sebenarnya sudah kami bahas ya, meskipun bila belum sesempurna yang seharusnya. Nah, monggo nanti insya Allah akan disempurnakan lebih jelas oleh Ustadz Ali ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Secara metodologis tadi diantaranya melakukan pengamatan, dilanjutkan dengan kegiatan wawancara untuk menggali sekian informasi tentang suatu kegiatan yang berkembang di tengah masyarakat tersebut, dan juga konstruksi sosial yang kemudian melahirkan saling tenggang rasa, dan juga tadi ini masalahnya teman-teman ya, saya melihat dari HP ya, ini saya dari tadi menggunakan laptop ini keluar masuk, jadi susah saya untuk melihat secara utuh makalah ini. Kalau tadi Pak Saiful mengungkap bahwa dari kegiatan tadarus itu kemudian melahirkan konstruksi sosial yang melahirkan kecintaan atau kerinduan dari beberapa jemaah terhadap Al-Quran yang bahkan bertahun-tahun sebelumnya tidak pernah akrab dengan Al-Quran. Ini bukan tidak sesuai ya, tetapi memang di luar dari yang Pak Saiful gunakan sebagai landasan, ayat sebagai penginspirasi terhadap kegiatan tersebut adalah syahru Ramadan alladzi, bahwa Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, hudan linnas, dan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Feeling saya ayat inilah yang kemudian melahirkan sebuah konstruksi sosial, yaitu bangunan masyarakat. Jadi konstruksi sosial itu
hal ihwal atau peradaban kecil yang terjadi di masyarakat itu. Nah, jadi saling 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 harmonis, kemudian saling akrab, kemudian apa saja tadi Pak Saiful, dengan adanya tadarus itu masyarakat tercipta bagaimana? Mereka lebih komunikatif, ya juga lebih peduli dengan keadaan sekitar, Ustaz. Maksudnya kalau ada tetangganya yang kesusahan, mereka itu tahu, oh teman saya atau tetangga saya ternyata ada yang kesusahan, ya. Maka salah satu di takmir itu membuat ada basis itu, Ustaz. Ya, itu untuk mengetahui waktu itu ya pandemi ketika banyak warga yang harus di PHK atau tidak bekerja, ya. Nah, atau yang dirumahkan. Nah, melalui basis itu, kemudian kan masyarakat sudah istilahnya lebih banyak komunikasi dan banyak datang ke masjid, ya, melalui kegiatan sholat taraweh, ya, tadarus Al-Quran. Nah, kemudian kan ada komunikasi. Nah, mereka yang awalnya tidak peduli, karena tidak tahu ya dengan keadaan sekitar, maka dengan mengikuti kegiatan tadarus, mereka kemudian mengetahui keadaan sekitar dan menjadi orang yang peduli dengan keadaan sosialnya. Nah, bangunan masyarakat semacam ini secara analisis tekstual ayat terjadi pengembangan yang tadinya Al-Quran itu dipahami sebagai hudan, petunjuk dalam segala hal, ya. Nah, dalam segala hal, baik itu kehidupan dunia untuk kebahagiaan akhirat ataupun memang untuk semata kebahagiaan akhirat. Nah, berangkat dari itu terjadilah beberapa gejala di masyarakat yang kemudian menjadi sistem, lalu terjadilah bangunan sosial yang berupa seperti yang diungkap oleh Pak Saiful itu tadi. Ini yang barangkali oleh Pak Saiful diungkap. Artinya analisis tekstualnya begini, lalu terjadilah bangunan sosial sebagai pengembangan dari ayat yang digunakan oleh Pak Saiful sebagai basis dari Al-Quran yang dihidupkan di masyarakat tersebut. Pak Saiful ngerti nggak maksud saya nih? Oke, jawab. Silakan dari teman-teman yang lain untuk memberikan tambahan atau untuk memperjelas atau untuk mengkritisi. Barangkali Bu Maulida atau siapalah memberikan masukan. Jadi saya garis bawahi ya. Jadi Pak Saiful ini kalau menggunakan kerangka berpikir dari Ibu Maulida tadi itu, dan memang demikianlah living Quran itu. Di antaranya seperti itu, ya. Di antaranya seperti itu. Yaitu metodologinya berupa pengamatan. Pak Saiful turun langsung, ya, berdialog langsung dengan pelaku kegiatan tersebut sebagai informan yang digali oleh Pak Saiful, sehingga melahirkan data-data yang kemudian diolah oleh Pak Saiful menjadi makalah ini. Kemudian analisis tekstualnya berangkat dari ayat Syahrul Ramadan alladzi, kita pahami bersama ayat itu, Al-Quran Ramadan itu merupakan turunnya Al-Quran. Dengan memahami ayat itu, masyarakat mengadakan tadarus. Nah, ini yang disebut dengan analisis tekstual yang kemudian melahirkan bangunan sosial yang semakin berkembang, semakin bervariasi, seperti lahirnya kerinduan dari banyak orang yang sebelumnya bertahun-tahun tidak pernah akrab dengan Al-Quran, kemudian menjadi suka dengan kegiatan Al-Quran ini, dan lain-lain sebagainya. Ini yang barangkali oleh Pak Saiful dianalisis tersendiri. Jadi pendekatannya begini, ya, metodenya begini, metode wawancara saya begini, sehingga melahirkan data-data yang saya tulis di makalah ini.
lalu kemudian analisis tekstualnya atau apa itu ontologinya, atau kegiatan tersebut berangkat dari pemahaman masyarakat terhadap syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apa wae kira? Sepiro sing teko wake iki. Gimana teman-teman? Jadi dengan kata lain, dengan kata agar teman-teman semakin memahami, tumbuh pemahaman, penerimaan masyarakat, respon masyarakat terhadap Al-Quran. Jadi komunitas masyarakat di sekitar Masjid Nasional Al-Hidayah, tadi Pak saya belum mengungkap, masyarakatnya heterogen ya, dari berbagai suku, dari berbagai daerah, yang kemudian berpindah ke tempat itu membentuk suatu komunitas baru yang per individunya tidak sama latar belakang kehidupannya. Tentu saja tidak sama pula latar belakang sukunya, yang kemudian karena tidak sama latar belakangnya melahirkan tujuan yang tidak sama pula. Ada yang bekerja di tempat ini, di tempat yang lain juga. Lalu mereka terinspirasi oleh ayat Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Jadi terinspirasi, termotivasi, terilhami dari keberadaan ayat syahrul Ramadan alladzi itu tadi, yang kemudian diresepsi oleh masyarakat. Ayat tersebut diresepsi dalam arti diperlakukan oleh masyarakat dengan cara melakukan kegiatan tadarus Al-Quran. Dari tadarus Al-Quran itu lahirlah sekian kegiatan saling harmoni, kemudian menciptakan semacam efek domino ya. Dari tadarus itu melahirkan kerinduan dari beberapa jemaah untuk melakukan pembacaan Al-Quran dalam bentuk intens. Jadi itu teman-teman ya, livingnya di mana? Livingnya yaitu kegiatan tersebut itulah merupakan cerminan Al-Quran hidup. Silakan teman-teman yang lain. Macet, Rek. Gimana Pak Saiful, teman-teman yang lain? Punten Ustadz, mungkin bisa saya bantu kesimpulan saya seperti ini ya Ustadz. Mungkin bisa dikoreksi kalau ada salahnya. Kalau saya kesimpulannya secara teori konstruksi sosialnya itu tadarus menjadi norma komunitas, kemudian sehingga terjadi solidaritas keagamaan. Di situ disimpulkan maksudnya dianalisis jadi praktek norma itu maksudnya bagaimana Bu? Mau tidak? Maksud halo? Ibu norma ini pun apa Bu? Maksudnya gimana Bu? Norma itu kan aturan ya Ustadz. Jadi itu kan dalam satu lembaga, akhirnya dalam satu lembaganya kan masjid itu jadi kan bukan sendiri-sendiri, jadi dikoordinir dari masjidnya, jadi kan menjadi aturan atau norma-norma dalam kalau menurut saya seperti itu.
Nah, itu menjadi aturan kolektif. Kemudian terbentuk solidaritas keagamaan, sehingga prakteknya untuk memperkuat memperkuat silaturahmi dan kekeluargaan. Jadi kalau teori fenomenologinya pengalaman pelaku spiritual dianalisis, jadi dari wawancara pemuka agama, dari asatidnya, dari jadi fenomenologinya adalah pengalaman pelaku spiritual. Sebetulnya bisa ditambahin mengenai jadi tidak hanya berangkat dari Al-Baqarah ayat berapa itu tadi, 183 untuk Syahrul Ramadana itu ya. Tapi kalau untuk tadarusnya kan bisa diambil dari ayat Al-Quran lain. Seperti keutamaan apabila mendengarkan Al-Quran secara kolektif, mungkin dari surat Al-A'raf ayat 204. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah, diamlah agar mendapat rahmat. Kemudian praktek membaca Al-Quran dari Al-Baqarah ayat 121 itu kan, orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka membaca dengan bacaan yang benar, yang sebenarnya maksudnya haqqo tilawat, atau itu ya sesuai tahsin dan tajwidnya gitu, maksudnya seperti itu. Atau bisa ditambahkan di Ali Imran 103 ya, seperti yang saya pakai kemarin itu sebagai kolektif sosialnya. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah dan jangan bercerai-berai gitu. Sehingga kebersamaan komunitas sebagai konsep identitas kolektif sama ritual tadarusnya itu lebih analisanya lebih kuat secara teorinya gitu Ustaz. Bisa lebih kuat, tidak hanya pada berpaku satu ayat itu Ustaz. Bu Maulida tadi ikut semuanya ya, apa yang saya bacakan ya? Iya. Saya sudah baca PDF-nya jenengan, saya juga maksudnya makalah jenengan saya sudah baca. Saya sudah baca, makanya ada beberapa ayat Al-Quran yang kami cantumkan. Sudah ada 4 kalau tidak salah yang sudah kami cantumkan. Maksudnya ya terserah sih jenengan kalau mau terima, itu kan saran saya. Tidak hanya di Al-Baqarah ayat 185 itu, bisa untuk praktek teori sosialnya bisa Ali Imran 103 gitu. Itu sih kalau menurut saya. Atau untuk tadarusnya di dalam Al-A'raf itu tadi, atau Al-Baqarah ayat 124 itu tadi. Oke, terima kasih Bu Maulida masukannya. Matur suwun sangat. Iya, matur suwun. Iya, teman-teman, silakan untuk memperkaya diskusi kita pada siang atau malam hari ini ya, sore hari ini di waktu Indonesia Barat. Itu yang kesan yang timbul pada Ibu Maulida, sah-sah saja, nggak apa-apa berbeda dengan saya. Kalau saya justru Ibu melihat tadarus itu, kalau Ibu tadi melihat kegiatan tadarus itu merupakan norma ya nggak apa-apa. Tentu Ibu Maulida berangkat dari sudut pandang yang lain ya. Kalau saya melihat tadarus Al-Quran itu yang ada di Jamaah Masjid Al-Hidayah, yang kemudian melahirkan iklim solidaritas, ya, saling menyapa dan sebagainya, itu merupakan turunan dari tadarus Al-Quran itu, merupakan efek lanjutan dari kegiatan tadarus itu.
Nah, tadarus itu merupakan fenomena. Ya, maka saya katakan tadarus Al-Quran yang dilakukan oleh masyarakat Al-Hidayah itu merupakan fenomena yang secara metodologis Pak Saiful gali mengapa sempat, jadi dalam bayangan saya mengapa ada tadarus bahkan di luar bulan Ramadan. Tadarus ini berlanjut di luar bulan Ramadan, tidak hanya bulan Ramadan. Sekali lagi saya tegaskan, betul begitu tadi Pak Saiful mengatakan ya bahwa tadarus tidak hanya di bulan Ramadan saja ya di komunitas tersebut ya. Benar, Ustaz. Tentu. Iya. Di kesimpulan yang ketiga itu kami sampaikan hal ini membuat mereka tetap istiqomah meskipun bulan suci Ramadan telah berlalu. Jadi tetap membersamai Al-Quran. Baik. Pak Saiful, karena ini saya sedang pakai HP ya. Oh iya. Artinya kecil sekali, tapi insya Allah secara garis besar saya bisa memahami, insya Allah begitu. Itu merupakan fenomena ini, praktek masyarakat semacam ini yang diamati oleh Pak Saiful lahir dari mana? Mereka terinspirasi oleh ayat yaitu tadi bahwa ya memang diawali dengan Ramadan ya, bahwa Ramadan itu merupakan intinya Ramadan itu merupakan kesempatan terbaik untuk membaca Al-Quran. Nah, karena mereka cinta, lalu inilah yang disebut dengan analisis teori awalnya, terinspirasi oleh ayat tersebut. Tadi Bu Maulida juga bagus memberikan masukan ya, karena baik juga kalau saya mengatakan baik juga ayat Syahrul Ramadan alladzi itu digabung dengan berbagai ayat yang lainnya yang melahirkan berbagai kegiatan masyarakat. Jadi ayat ini tetap kalau Pak Saiful mau sebagai koreksi revisi dari makalah ini, ayat ini digabung dengan tambahan ayat-ayat yang lain. Kalau saya tadi Bu Maulida menawarkan ayat apa tadi itu? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u al-a'raf, itu ketika Al-Qur'an itu dibaca kemudian fastami'u maka perhatikanlah. Kalau saya menambahi, nanti Pak Saiful cari sendiri, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata. Jadi itu ayat di dalam surah Fatir. Di ayat tersebut innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, wa aqamus sholata, dan mendirikan sholat baik wajib maupun sunnah-sunnahnya, apalagi itu di bulan Ramadan ya. Tentu sholat sunnah yang dimaksud adalah sholat sunnah tarawih. Saya ulangi lagi, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa yang terus-menerus membaca Al-Quran kemudian mendirikan sholat. Nah, jadi Pak Saiful bisa menganalisisnya ini, ya bisa menambahinya, bahwa mereka senantiasa membaca Al-Quran tidak hanya di bulan Ramadan. Ya, ini secara tafsir dari berbagai mufasir boleh kita memahami ayat yang saya baca tadi itu, innal ladzina yatluna kitaballah, bahwa orang-orang beriman yang senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran tidak terikat waktu Ramadan saja, tetapi dilanjutkan dengan di luar bulan Ramadan, kemudian mendirikan sholat dan lain sebagainya. Mereka semata yarjuna rahmatullah, mereka senantiasa mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala itu Allah kabulkan melalui apa? Yaitu akrabnya masyarakat, terjalinnya hubungan yang harmonis, dan melahirkan efek-efek kebaikan yang lain yang awalnya hanya berupa tadarus. Nah, ini kesan yang saya lihat. Kalau Bu Maulida tadi menganggapnya norma, yaitu melahirkan aturan di masyarakat tersebut berupa tadarus. Nggak masalah. Berarti ini memperkaya. Jadi
selain apa yang saya lihat dan dari Bu Maulida lihat, tidak hanya yang paling utama adalah Pak Saiful. Jadi Pak Saiful melihatnya bagaimana ditambah dengan penglihatan orang lain. Ini malah bisa-bisa nanti makalah ini bisa menjadi 100 halaman nanti kalau Pak Saiful mau. Yes, Oke, silakan teman-teman. Kayaknya saya menawarkan begitu Pak Saiful ya. Kalau ayat Syahrul Ramadan alladzi itu ya itu baik juga sebenarnya, baik juga. Kalau Pak Saiful mau menambah yang lain, misalnya yang dari saya tidak memaksakan, misalnya yang dari saya, itu malah semakin menjurus, semakin spesifik, semakin menyentuh, bersinggungan langsung dengan kegiatan masyarakat. Yatluna kitaballah, itu kan kalau dalam perspektif bahasa Arab menggunakan fi'il mudhari itu ya. Fi'il mudhari itu, tadi Pak saya belum mengatakan juga apa? Oh, enggak. Fi'il mudhari itu sebuah kegiatan yang sedang berlangsung atau akan terjadi atau secara terus-menerus. Mana terus-menerusnya? Yaitu bahkan di luar bulan Ramadan pun mereka tetap mengadakan tadarus. Itu luar biasa itu. Inilah teman-teman resepsi. Resepsi itu apa? Penerimaan. Masyarakat Al-Hidayah menerima atau memperlakukan Al-Quran dengan cara diadakan kegiatan tadarus secara terus-menerus. Metodologinya adalah pengamatan, ya. Teorinya berangkat dari ayat yang Pak Saiful tadi bawakan. Oke, silakan teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman walaupun tidak paham sekarang tidak apa-apa teman-teman ya. Semakin Bapak Ibu dan teman-teman yang lain mengikuti kuliah-kuliah semacam ini, saya yakin berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya pasti nanti akan teman-teman paham. Oh, liburan tuh begini tah. Pokoknya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya diingat-ingat, living Quran itu ialah kegiatan atau tradisi istiadat yang diinspirasi, yang dipengaruhi oleh keberadaan Al-Quran, baik secara tekstual ataupun keberadaan fisik Al-Quran itu sendiri. Apa maksud keberadaan fisik Al-Quran itu? Kaligrafi Al-Quran yang melahirkan kegiatan di masyarakat berupa penulisan kaligrafi atau pelatihan kaligrafi atau perlombaan MTQ. Nampaknya Ibu Maulida ingin masuk, silakan Bu Maulida. Punten boten Ustaz, sampun. Silakan Pak Saiful tutup Pak Saiful. Saya persiapan sholat asar nih Pak Saiful kurang setengah jam. Baik, terima kasih Ustaz Ali, rekan-rekan sekalian. Nah, ini kebetulan Ustaz, kita sudah memasuki di hari ke-20 di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita juga insya Allah Ustaz ini kuliah kita terakhir pada hari ini. Kita akan libur panjang. Kita tanyakan Pak Saiful. Sebentar Pak Saiful, menegaskan. Betul ya selama Ramadan tidak ada kegiatan perkuliahan, betul ya? Betul insya Allah Ustaz, tidak ada sampai nanti setelah hari raya. Oke, jadi hari ini dipastikan terakhir ya sebelum libur panjang ya? Oke, insya Allah terakhir Ustaz. Saat ini kita tanggal pintar Pak Saiful Syabannya? 20, kalau di sini 20 Ustaz, di Indonesia, di Surabaya. Berarti masih ada lagi Pak Saiful minggu depan. Belum ada pengumuman resmi dari pihak kampus? Sudah ada Ustaz untuk pertemuan terakhir pekan ini Ustaz. Oh gitu. Jadi 3 hari sebelum Ramadan sudah libur ya? Ya. Oke. Zulisi kok tidak berperan, kenapa? 3 kuliah ini kok menengahi? Biasanya
kritis. Masih meraba-raba Ustaz. Oke. Silakan Pak Saiful, dilanjut ke Pak Saiful. Oke, terima kasih ya Ustadz Ali atas bimbingannya selama ini. Kami juga mewakili dari rekan sekalian ya, mohon maaf apabila selama perkuliahan ini ada salah kata atau tingkah kami yang kurang berkenan di hati Ustadz Ali dan rekan sekalian. Akhirnya izinkan kami undur diri. Kita akan insya Allah mudah-mudahan diperjumpakan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kegiatan yang lebih barokah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum ila liqa' ma'assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya. Saya juga demikian. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.